Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kritik sastra. Pada kritik sastra kali ini, saya akan mengkritik salah satu puisi dari sastrawan Indonesia, yaitu W.S. Rendra yang berjudul Gumamku Ya Allah. Teori yang saya gunakan dalam kritik ini yaitu teori struktural. Kenapa saya menggunakan teori ini? Karena saya ingin membedah lebih dalam mengenai unsur ekstrinsik dan juga intrinsik yang terdapat di dalam puisi W.S. Rendra yang berjudul Gumamku Ya Allah. Nah, kritik yang pertama mengenai struktur fisik. Struktur fisik yang pertama yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan penyair untuk memperindah puisi ciptaannya dan memberikan nilai estetik, serta ciri khas bagi penulis itu sendiri. Nah, di dalam analisis puisi Gumamku Ya Allah karya Rendra yaitu terdapat pada baris atau bait yang pertama yaitu angin dan langit dalam diriku, gelap dan terang di alam raya, arah dan kiblat di ruang dan waktu, memesona rasa duga dan kira, adalah bayangan rahasia kehadiranmu ya Allah. Nah, berdasarkan lirik di atas terdapat diksi denotatif dan juga konotatif. Diksi denotatif yaitu gelap dan juga terang, kiblat dan juga gelap. Nah, kata gelap berarti tak ada cahaya, kelam. Kemudian kata terang berarti cerah, terlihat nyata dan juga jelas. Kemudian kata kiblat berarti arah ke tempat sholat yaitu Ka'bah. Kemudian diksi konotatifnya yaitu angin, langit, arah. Kata angin memiliki arti yang kompleks yaitu gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Bisa juga berarti sesuatu yang bersifat sementara atau tidak tetap. Kemudian kata langit memiliki makna yang luas, terbentang di atas muka bumi. Bisa juga berarti keteguhan dan juga harapan. Kemudian kata arah berarti tujuan, maksud ataupun jurusan. Bisa juga berarti kehampaan dan juga kebingungan. Nah, kemudian bait kedua yaitu serambut atau berlaksa hasta. Entah apa bedanya dalam penasaran pengertian. Musafir-musafir yang senantiasa mengembara, umat manusia tak ada yang juara. Api rindu padamu menyala di puncak yang sepi. Nah, pada bait ini terdapat diksi homonim, sinonim, denotatif dan juga konotatif. Diksi homonim yaitu kata serambut yang berarti sebesar rambut atau sangat kecil seperti rambut. Kemudian diksi sinonim yaitu kata berlaksa di mana sama dengan kata berlaku, laksana. Kemudian diksi denotatif yaitu hasta, musafir, juara dan juga puncak. Nah, kata hasta sendiri berarti satuan ukuran panjang dari siku sampai juga jari tengah. Kemudian kata musafir berarti orang yang bepergian lebih dari 3 hari. Kemudian pengembara, kata juara berarti kemenangan. Kata puncak berarti yang tertinggi dan teratas. Kemudian diksi konotatif yaitu api yang berarti panas dan cahaya dari segala sesuatu yang terbakar. Bisa juga berarti semangat dengan perasaan yang menggelora. Nah, kemudian yang unsur yang kedua yaitu imaji. Imaji sendiri merupakan cara dari penyair untuk menggambarkan penggunaan indera manusia dalam puisi. Nah, pada puisi ini saya menemukan 2 imaji, yaitu imaji penglihatan dan juga imaji pendengaran. Pada imaji penglihatan yaitu imaji yang menggambarkan indera penglihatan seperti pada lirik puisi angin dan langit dalam diriku, gelap dan terang di alam raya, arah dan kiblat di ruang dan waktu. Kemudian yang kedua imaji pendengaran yaitu imaji yang menggambarkan indera pendengaran seperti pada lirik puisi menggema beragam doa dan puja. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gaya bahasa atau majas. Nah, gaya bahasa sendiri adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa yang figuratif gitu. Jadi nggak menggunakan bahasa yang baku atau harus sesuai pedoman bahasa Indonesia, enggak. Nah, pada puisi ini terdapat 3 majas perbandingan. Yang pertama yaitu majas alegori, yaitu menyatakan ungkapan atau kiasan di dalam sebuah puisi. Terdapat pada baris
puisi yang berbunyi serabut atau berlaksa hasta. Kemudian yaitu majas metafora, yaitu memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda, yaitu pada baris puisi yang berbunyi agama adalah kemah para pengembara. Dan yang terakhir yaitu majas personifikasi, membandingkan manusia dan benda yang seolah-olah benda itu hidup layaknya manusia, yaitu pada lirik api rindu padamu menyala di puncak yang sepi. Kemudian terakhir eufeminisme, yaitu menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar, yaitu pada baris umat manusia tak ada yang juara. Kemudian unsur selanjutnya yaitu tipografi, yaitu bentuk dari puisi. Nah, pada puisi Gumamku Ya Allah karya W.S. Rendra ini terdapat pada beberapa tipografi dalam puisinya. Yang pertama, menggunakan huruf kapital di setiap awal larik, kemudian menggunakan tanda baca dan berbentuk paragraf yang pada bait pertama dan bait kedua itu terdiri dari 5 baris, kemudian pada bait yang ketiga atau terakhir itu terdiri dari 4 baris. Nah, kemudian masuk ke unsur batin dari puisi, yaitu tema yang pertama. Puisi ini berisi tema tentang seruan kehebatan dan kekuasaan yang maha kuasa. Semua manusia sama, tak ada yang tahu bagaimana cara bertemu untuk melepas rindu selain memanjatkan doa dengan berbagai bahasa yang berbeda sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian nada, pada puisi ini penyair menggunakan nada yang sangat sendu. Terlihat pada bait pertama yang seakan-akan benar-benar bergumam akan kehadiran yang maha kuasa, yang ditandai juga dengan tanda seru. Kemudian amanat, yang terakhir yaitu amanat. Nah, amanat dari puisi ini yaitu manusia yang merindu kepada pencipta hanya bisa berdoa sesuai dengan agama yang dianut. Tak ada yang hebat di antara manusia untuk bisa menemui sang pencipta, melainkan hanya melalui doa-doa yang ia panjatkan. Tidak peduli agama apapun, selagi dia berusaha dan berdoa, yang maha kuasa selalu ada bersamanya. Nah, itu tadi kritik sastra mengenai puisi Gumamku Ya Allah karya sastrawan Indonesia yaitu W.S. Rendra. Semoga bermanfaat dan juga bisa dipahami. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.